lihat berita terus lalu ngerasa kayak ini negara apa sih? Yang satu ketangkap korupsi terus bisa jalan-jalan, yang satu lagi ngekritik di Twitter tapi malah kena pasal. Terus kita cuman scroll-scroll, habis itu tidur. Dan besoknya kita bangun terus udah mulai lagi dari awal gitu aja seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini gua Budi, terus ada temen gua Lilo. Dan hari ini kita gak cuma mau ngeluh. Kita di sini cuma mau jujur, mau ngomong jujur kenapa kita udah jauh banget dari yang namanya masyarakat madani. Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya yang bisa kita lakuin sih dari nol? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Masyarakat madani atau bahasa Inggrisnya itu adalah civil society, yaitu cuma frasa keren untuk bahasa-bahasa gaul, tapi ini konsep serius. Madani itu asal dari kata Madinah, kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad sebagai model peradaban, demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Nah, kedengarannya itu ideal banget kan buat kalian-kalian semua. Tapi waktu gua denger sendiri, kenapa yang muncul tuh bukan gambaran apa yang Lilo omongin, melainkan ada foto koruptor yang pakai rompi oranye, terus senyum-senyum depan kamera sambil nengok atas lagi. Terus dijadiin foto sampul Netflix, itu keren banget. Nah, ini tuh bukan soal pesimis. Justru, ini tuh kenapa kita tuh harus ngerti apa yang dimaksud dengan masyarakat madani. Biar kita tuh bisa lihat dengan jelas bagian mana dari kita ini, negara ini yang udah menyimpang. Oke. Katanya masyarakat madani itu kan punya 4 ciri utama ini loh ya. Yang pertama itu pluralisme, lalu ada toleransi, terus ada partisipasi aktif, sama keadilan sosial. Gue mau coba lu jujur ke gue loh. Dari 4 itu tuh kita lagi ada di mana? Nah, di sini tuh yang menarik nih. Di Al-Quran itu ada di surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami ini telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian kita menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu ini saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah ini maha mengetahui dan maha teliti. Nah, jadi kita ini memang diciptakan secara berbeda-beda, bukan supaya kita tuh saling ngejudge, saling menghukumi orang, tapi kita itu supaya mengenal semasa sama, lita'arafu. Dan itu beneran mengenal ya, bukan cuman tahu nama sambil ngejekin doang gitu. Jadi dari 4 ciri itu kita nggak ada yang 100% ya. Malah yang ada cuma cicilan 30%. Mana nggak ke cover UMR lagi. Nah, tapi itu tuh kenapa ini obrolan ini kita penting, karena nggak ada yang namanya perubahan kalau kita itu nggak tahu apa sih yang harus kita ubah. Nah, dan kalau kita ngomongin negara Indonesia hari ini nih, ada 3 krisis yang bikin jarak antara kita sama madani, terbilang masyarakat madani itu makin jauh. Yang pertama itu polarisasi. Medsos kita tuh udah kayak ring tinju yang gak pernah ada wasitnya. Buzzer politik bayaran, hoax yang tersebar lebih cepat dari klarifikasinya, malah ada pengalian isu. Terus UU ITE yang lebih sering kepake buat bungkam kritik daripada lindungi korban di kejahatan digital tersebut. Nah, yang kedua itu ada darurat moral digital. Itu kita lihat judul atau judi online. Itu tuh bukan cuma soal duit, itu soal ketahanan keluarga. Orang bisa kehilangan tabungan bertahun-tahun dalam cuma 1 malam doang karena depo. Dan pinjol ilegal ini udah kayak
air banjir nih udah sampai bunganya 1% sehari. Bayangin coba, 1 bulan 30%. Dan itu penagihnya tuh bisa doxing keluarga, ayah, ibu, semua bisa disebarluaskan. Jadi ini bukan cuma tentang ekonomi, tapi itu erosi etika. Bener. Ngeri juga sih lo ya kalau dengerin lo ya. Terus yang ketiga juga yang paling bikin frustasi nih, krisis kepercayaan publik. Orang udah capek, bukan apatis karena nggak peduli, tapi apatis karena udah terlalu sering kecewa. Lihat pejabat pamer jam tangan miliaran, sementara tetangganya nggak bisa bayar kontrakan. Perasaan mau ngapain juga percuma, itu nyata dan emang itu bahaya sih. Bahaya banget sih, karena masyarakat yang apatis tuh gampang banget dimanipulasi. Misalnya nih, kalau kita nggak aktif, yang ngisi ruang kosong itu ya yang punya kepentingan itu bukan kepentingan kita gitu loh. Oke, itu di-cut dulu ya. Gak usah. Kita lanjut ke Aman. Mas Iga. Oke. Kita udah ngomongin yang gelap-gelapnya nih. Sekarang gua mau tanya langsung ke lu lo. Lo tipe orang yang abis dengerin ini bakal bilang ya emang udah gitu aja, atau yang mulai mikirin terus gue bisa ngapain sih kalau udah denger kayak gini? Nah, itu adalah fase yang penting. Jadi karena masyarakat Madani ini kan dibentuknya oleh gerakan yang besar, dan dibangunnya ini dari keputusan kecil yang dibangun buat jutaan orang setiap hari. Dan kita sebagai mahasiswa ini punya potensi yang unik di situ. Kita mulai dari 3 langkah yang bisa langsung dipraktekin, bukan besok atau nunggu kita wisuda atau lulus, tapi bisa dari hari ini. Oke, gue mau jujur ya lo. Waktu pertama denger ini, gue mikir, kecil banget, ngaruh apa sih? Terus gue sadar kayaknya gue belum konsisten sih buat ngejalaninnya, dan semua orang mikir ngaruh nggak ya? Apa emang gak bakal ngaruh? Karena gak ada yang mulai sih. Nah, dan satu hal lagi nih yang sering dilupain, kita tuh nggak perlu nunggu pemerintah dulu untuk berubah, baru kita tuh bisa berubah. Masyarakat Madani itu bukan hadiah dari pemerintah, bukan. Itu sesuatu yang dibangun dari masyarakat kita sendiri, bottom up, dari bawah baru ke atas, begitu. Jadi kita udah ngomongin panjang lebar nih lo. Dari definisi Madani sampai realita Indonesia yang bikin dahi berkerut nih. Terus kita nanya nih, gimana sih caranya buat kita jadi masyarakat Madani dari nol? Oke, jawabannya itu bukan dari satu gerakan besar. Jawabannya adalah konsistensi yang kecil aja. Satu konten hoax yang nggak lu share, satu debat yang lo itu pokoknya lo tuh harus menang terus. Walaupun tuh debatnya debat kusir. Dan satu rapat yang lu hadirin bukan karena kehadiran doang, tapi lu juga harus ada di dalam rapat tersebut. Itu baru masyarakat Madani, gitu loh. Susah, jelas sih. Tapi boleh dicoba kan, mulai dari diri lo sendiri. Terus lo juga bisa mulai dari sekarang. Nah, karena peradaban Madani itu bukan mimpi dari masa lalu. Itu pekerjaan rumah kita, generasi yang lagi hidup di zaman ini. Ya, berikut sekian podcast dari kita berdua. Semoga pikiran kalian menjadi lebih terbuka dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Sekian dari kita, pamit undur diri. Mungkin ada tambahan dari Lilo? Nah, menurut saya yaitu jangan kita selalu menyalahkan pemerintah. Memang pemerintah itu ada salahnya, tapi masyarakat juga perlu berbenah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.